Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, pendengar channel Sentul Mengaji yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah yang besar yang Allah limpahkan kepada kita. Dan hari ini kita sampai di pagi ketiga di bulan Ramadan yang mulia. Pantun kita pada pagi hari ini adalah Kepulauan Anambas berpunca tiga, Pulau Jemaja, Matak dan Siantan. Masuklah Ramadan hari ketiga, waktunya hamba menikmati Al-Quran. Dari Bentan ke Indrapuri, singgah ke Siak membeli bekalan. Al-Quran dibaca dan ditadaburi, hendak diharap cinta Ar-Rahman. Ini hari yang ketiga dari hari-hari yang Allah Subhanahu wa taala muliakan seorang hamba untuk hidup dalam keadaan sehat, dalam keadaan longgar, dalam keadaan upaya untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala dengan secara maksimal. Kita tahu tidak semua di antara kita hari-hari ini sedang menikmati di kondisi yang Allah takdirkan ini, tetapi di antara sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk bersabar ketika qadar yang tidak kita senangi itu hadir, maka orang-orang terdahulu di antara orang terbaik di umat ini telah mencontohkan. Kita ingat sebuah kisah yang sangat luar biasa. Hampir tidak ada orang yang mendengar, karena jarang orang yang mendengarnya. Hampir tidak ada orang yang mendengarnya kecuali takjub dengan kisah ini, karena kisah itu ternyata hadir, real. Kisah ini dinukilkan oleh sang pelaku langsung, Muhammad ibn Abdullah, satu di antara pasukan atau pemimpin pasukan kaum mukminin dari Bani Umayyah. Beliau mengatakan, satu waktu saya sedang berjalan memonitor kondisi perbatasan, maka ketika saya berjalan itu saya mendengar dari sebuah tenda itu suara puja-puji, suara pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi a'tani, dan seterusnya. Kalimat puja-puji kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak kalimat alhamdulillah, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala selalu dia lantunkan. Dan pujian itu bergemuruh sehingga terdengar oleh orang yang dari luar tenda. Maka Muhammad ibn Abdullah mengatakan bahwasanya karena penasaran dengan suara itu, akhirnya saya mendekat ke tenda itu. Ketika saya mendekat ke tenda itu, saya tidak dapatkan satu kondisi pun kecuali seorang hamba yang sedang duduk dengan beratnya, sakit dia, kakinya lumpuh, tangannya puntung, matanya buta. Kakinya lumpuh, tangannya buntung, matanya buta. Artinya apa?
kondisinya jauh lebih berat dibanding apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kita pada hari ini. Walaupun kita hari ini memaksakan diri terkurung di rumah, tetapi masih punya kesempatan untuk berjalan, beristirahat, berleha. Ini orang Allah kadarkan, kakinya buntung, tangannya buntung, matanya buta. Tetapi lisannya berisi puja-puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Muhammad bin Abdullah mengatakan, dia memberhentikan orang yang sedang memuji ini, mengatakan, wahai pamanda, mohon maaf saya mendengar Anda bergemuruh suara puji-puji Anda kepada Allah Subhanahu wa taala, maka saya masuk ke tenda Anda ini. Apa kondisi yang terjadi sebenarnya? Maka sang orang yang buntung itu mengatakan bahwasanya alhamdulillah Allah memberikan saya nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala tidak diberikan kepada orang-orang lain. Maka Muhammad bin Abdullah menegaskan lagi, wahai pamanda, nikmat apa itu? Nikmat afatah gerangan yang diberikan oleh Allah ketika Anda kakinya buntung, tangannya buntung, mata Anda buta, dan Anda bersendirian di tenda ini. Maka beliau mengatakan bahwasanya sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan saya lisan yang selalu pandai berzikir dan bermuji Allah Subhanahu wa taala. Mendengar itu terperangah sang prajurit ini, terperangah, kemudian terdiam dia. Lalu kemudian Ibnu Kilabah mengatakan sang yang buntung ini, wahai anak muda, karena engkau telah sampai ke tendaku ini, maka saya punya hajat, minta tolong sama kamu. Apa itu pamanda? Tentu orang ini sangat berharap bisa membantunya, karena orang tua. Maka dia mengatakan bahwasanya saya selalu selama ini hidup bersama anak saya, selalu mendampingi saya. Ketika saya makan dia suapkan saya, ketika saya mau sholat dia wudukkan saya, didatangkan wuduk dan dirudukkan saya, sehingga dia mendampingi saya. Tetapi sudah 3 hari ini saya tidak dapatkan anak saya itu. Maka tolong carikan dia. Maka sang prajurit ini dengan rasa yang syak itu, rasa tertegun itu, kemudian keluar dari tendanya. Yalah, saya carikan. Kemudian dia mutar sambil dia menangis. Ini orang, bagaimana bisa orang tua yang rentak, yang buntung kakinya, yang tangannya buntung, matanya buta, memuji Allah Subhanahu wa taala. Di mana saya? Di mana kita berbanding dengan orang tua ini? Kemudian dia mutarlah. Akhirnya dia lihat di atas gundukan itu ada satu jasad. Dia kemudian berpikir, inilah maksud dari orang tua itu, anak inilah, karena nggak ada orang lain lagi. Maka akhirnya dia dengan rasa yang sangat berat itu berjalan menuju kemahnya, dan dia berpikir, apa yang mesti saya tanyakan, saya ngomongkan kepada orang tua ini. Dia katakan bahwasanya akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada saya kisah Ayyub alaihissalam. Maka dia punya rujukan untuk berbicara kepada orang tua ini. Ketika dia sampai ke tenda, dia mengatakan, wahai pamanda, apakah engkau pernah mendengarkan cerita Ayyub alaihissalam? Maka sang paman ini, seorang tua ini mengatakan, iya, saya mengetahuinya. Kemudian dia diuji dengan begini seterusnya. Kemudian Muhammad bin Abdullah mengatakan, apa yang dilakukan oleh Ayyub alaihissalam? Dia redha terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa yang terjadi, kata orang tua ini? Maka barulah berani Muhammad bin Abdullah mengatakan kepada orang tua ini, sungguhnya saya mendapati anakmu sudah meninggal. Beliau mengucapkan kalimat yang tidak disangka juga oleh Muhammad ibn Abdullah ini. Dia mengatakan, alhamdulillah alladzi a'tani waladan salihan. Segala puja dan puji bagi Allah yang memberikan aku anak yang saleh, yang tidak mengkufuri Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ma'asyiral muslimin. Bagaimana seorang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang berat, tetapi yang dipikirkan olehnya adalah pujian kepada Allah dan memuji anaknya yang begitu berkhidmah kepadanya.
Alangkah indahnya seorang anak yang mendapatkan redha orang tuanya. Seorang anak yang menghabiskan hidupnya mendapatkan redha dari orang tuanya, kemudian Allah matikan dalam keredhaan orang tuanya. Anda bayangkan kisah yang luar biasa ini. Kemudian kisahnya belum berhenti, akhirnya sang paman itu begitu selesai mengucapkan itu, dia mengucapkan Allahu Akbar dan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah matikan dia. Tinggal Muhammad ibn Abdullah kebingungan, bagaimana saya, ini orang mati sendirian. Akhirnya dia menunggu sampai kemudian dia lihat ada sekelompok orang, lebih kurang 3-4 orang, 4 orang yang datang dengan berkuda. Kemudian dia berupaya untuk memberhentikan. Mereka berhenti, kemudian ditanyakan apa yang terjadi. Ini saya bingung nih, ada orang yang sakit di tenda ini dan saya nggak mengenalnya. Dan ketika itu dia sudah ditutupkan badannya oleh Muhammad ibn Abdullah. Ketika mereka orang yang berempat ini membuka jenazah orang yang wafat ini, kemudian serta-merta mereka berempat semuanya mencium kening sang jenazah ini. Makin tambah bingung Muhammad ibn Abdullah. Maka dia bertanya, siapa ini? Saya enggak kenalnya. Maka mereka mengatakan, tidakkah engkau mengenalnya? Inilah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Abu Kilabah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau ini menyendiri karena dia dicari oleh khalifah untuk menjadi amir, untuk menjadi hakim, qadhi. Tapi dia menghindar karena tidak mau mendapatkan musibah bagi dunianya dan akhiratnya. Yang ingin kita katakan bahwasanya orang-orang terdahulu mendapatkan ujian yang lebih berat daripada kita, tetapi yang membedakan kita dengan mereka adalah redha terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap memang ini adalah ketentuan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita melatih diri kita untuk redha terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling indahnya, musibah ini hadir di bulan Ramadan, sehingga kedekatan kita kepada Allah semakin naik. Walaupun beberapa ritual yang biasa kita lakukan di Ramadan sebelumnya, sulit untuk kita lakukan di Ramadan ini, tetapi mestinya rasa terhadap keredaan Allah Subhanahu wa taala, ketentuan kepada qadar Allah Subhanahu wa taala itu membesar. Kenapa? Karena itulah yang membedakan orang-orang yang imannya tinggi dengan kita yang lemah imannya. Bagaimana mereka begitu menikmati keredaan terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, ini sebagai pembuka daripada pengantar untuk kita menerima qadar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini sedikit kita akan mengutip beberapa sunnah Rasulullah SAW yang kelihatannya sederhana, kelihatannya kecil. Bahkan sebagian kita menganggap itu hal yang biasa. Tetapi ternyata di sisi Allah Subhanahu wa taala, dalam sunnah Rasulullah SAW dia besar. Kita akan pahami nanti bagaimana Rasulullah SAW menganggap hal ini besar, sementara mungkin kita menganggap dia kecil. Dan amalan yang dilakukan oleh seorang mukmin yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, walaupun kecil, jauh lebih baik dibanding, walaupun sedikit, walaupun kecil, jauh lebih banyak dibanding banyaknya amalan, besarnya amalan yang tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ini kunci yang harus kita pahami. Sekecil apapun sunnah Rasulullah SAW, keberkahan di dalamnya jauh lebih besar. Nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar, dan penerimaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala pasti. Sedangkan amal yang banyak tetapi tidak sesuai sunnah, bahkan kemudian sampai kepada bid'ah, maka dia adalah amal yang tertolak. Walaupun banyak dilakukan, walaupun menghabiskan semua energi, walaupun menghabiskan semua harta. Maka penting untuk mengilmui apa yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Yang akan kita bawakan pada pagi hari ini adalah
3 sunnah Rasulullah SAW yang dianjurkan di bulan Ramadan ini. Sunnah yang pertama adalah Rasulullah SAW menganjurkan untuk bersegera berbuka. Dalam hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "La tazalu ummati bi khairin ma ajlul fitr." Selalu umatku akan dalam keadaan baik. Ini janji Rasulullah SAW. Seorang manusia yang wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak keluar dari lisannya kecuali wahyu yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepadanya. Seorang yang digelari as-sadiqul masduq, orang yang jujur dan selalu dibenarkan perkataannya. Beliau mengatakan umat ini yang saya katakan tadi, ini bukan hal yang kecil, ini hal yang besar. Rasulullah SAW mengatakan umat ini akan selalu dalam keadaan baik selama mereka menyegerakan berbuka. Jadi menyegerakan berbuka, ini kan semuanya perbuatan yang paling senang. Hanya sebagian orang saja, mungkin orang terpengaruh dengan pikiran sufi dan semisalnya, atau orang yang selalu mencegah dirinya khawatir, terburu-buru dan semacamnya. Tetapi secara umum orang menyenanginya. Tetapi mengamalkan sebuah amal dengan ilmu berbeda dengan tidak berilmu. Nah sekarang kita mengilmuinya. Rasulullah SAW mengajarkan untuk menyegerakan berbuka. Begitu datang ghurub syams, terbenam matahari, maka bersegera berbuka. Bahkan dianjurkan kepada muadzin untuk berbuka dahulu baru adzan. Karena berbuka tidak berhubungan dengan adzan. Berbuka berhubungan dengan waktu. Begitu ghurub syams sampai dia masuk matahari terbenam, maka mulai ketika itu jangan diakhirkan. Makanya di antara sunnah yang dianjurkan kepada muadzin mendahulukan berbuka baru kemudian dia adzan. Rasulullah SAW menyegerakannya, dan Rasulullah SAW mengingatkan dalam hadis dalam Sahih Targhib, Rasulullah SAW mengatakan la yazalud din zahiran ma ajalan nas al-fitr. Selalu agama ini akan terlihat baik, indah, selama manusia kaum mukminin ini terbiasa mereka menyegerakan berbuka mereka. Dan ini hanya didapat bagi orang-orang yang berpuasa. Kan orang yang tidak berpuasa dia tidak bisa berbuka. Kemarin kita bahas tentang walis saimi farhatan. Sungguhnya orang yang berpuasa itu memiliki 2 kebahagiaan. Dan kebahagiaan yang kita dapatkan di dunia yang nyata itu, dan kita rasakan setiap menjelang berbuka, itu waktu yang paling indah. Makanya waktu yang berdoa yang paling nikmat itu menjelang berbuka. Jadi biasakan umpamanya 10 menit, 15 menit sebelum waktu berbuka itu duduk di majelis sama-sama bapak, ibu-ibu, anak-anak, gitu kan? Kemudian berdoa. Ajak anak-anak berdoa, minta memperbanyak doa kepada mereka. Dia waktu di mana doa-doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau di hari Jumat. Bertemu dengan kebaikan semuanya di Jumat, di ujung Jumat, di waktu berpuasa, menjelang berbuka, itu waktu-waktu terbaik. Maka jangan tinggalkan itu. Kalaupun ibu-ibu repot masak segala macam, berhenti. 1/4 jam umpamanya berhenti sebelum waktu. Kan kita sekarang sudah mengerti waktu masuknya azan umpamanya jam berapa, waktu masuknya maghrib jam berapa. 1/4 jam sebelum itu, 10 menit sebelum itu duduk, berdoa, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdoa, kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama yang paling penting adalah Bapak, Ibu-ibu, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengumpulkan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, orang-orang tua kita dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari nerakanya. Ini paling penting. Kadang-kadang kita banyak asa, banyak amal, banyak harapan, tetapi lupa kepada yang esensi. Yang esensi itu adalah wa man zuhziya 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Yang esensi itu adalah orang-orang yang diselamatkan dari neraka, dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Maka kalau itu yang esensi, itu yang paling penting, maka jangan berhenti lisan ini meminta kepada Allah agar memasukkan diri kita, keluarga kita, anak istri kita, orang tua kita ke dalam surga.
Jangan pelit dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsinya. Rasulullah SAW mengkhabarkan, Allah berfirman dalam hadis qudsinya, "Ahabbu ibadi ilayya a'jalahum fitra." Sesungguhnya hamba-Ku yang paling aku cintai adalah hamba-Ku yang paling mempercepat berbuka. Anda bayangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala meletakkan cintanya, tambah cintanya itu, kuat cintanya itu kepada orang yang menyegerakan berbuka. Ini menunjukkan amal ini tidak sederhana. Walaupun sebagian kita mengatakan wah berbuka biasa saja, gitu ya. Tetapi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala besar. Bahkan Allah mengatakan yang hamba yang paling aku cintai, ahabbu ilayya, sungguhnya ahabbu ibadi ilayya, sungguhnya hamba-Ku yang paling aku cintai adalah yang menyegerakan dalam berbuka. Ini di antara sunnah yang kadang-kadang kita menganggap dia disepele, padahal sebenarnya dia sunnah yang besar. Jangan tinggalkan itu. Dan dia sunnah yang dinikmati oleh diri sebenarnya. Apalagi anak-anak sangat menyenangi itu. Menjelang berbuka 10 menit itu mereka senang sekali. Dan ajarkan mereka ketika mereka sedang senang itu, ajarkan kepada mereka ini sunnah Rasulullah SAW. Baru setelah kita berbuka, setelah azan, baru kemudian sholat. Kalau sekarang, karena kita di rumah, jangan tunggu selesai makan kenyang dulu, baru kemudian kita sholat. Sunnahnya berbuka itu, yang pertama dengan rutab. Jadi ingat, ini sering kita salah nih. Ini produsen sirup sering menyalahkan ini, gitu ya, mempergunakan ini. Berbuka itu bukan dengan manis-manis. Maka saya pernah juga itu berbuka di masjid itu, kemudian pengurus masjid mengatakan kita nggak perlu makan kurma, kita buka yang manis-manis, sirup, semangka, semacam. Tidak ada larangan berbuka dengan hal seperti itu, tapi sunnahnya harus diilmui. Sunnahnya itu Rasulullah SAW berbuka dengan rutab. Rutab itu kurma yang baru matang itu. Yang sedang mengkal-mengkal matang itu. Kalau itu tidak ada, berbuka dengan kurma. Kalau tidak ada, Rasulullah SAW berbuka dengan air. Jadi itu urutannya. Bukan berarti kemudian meninggalkan itu kemudian mengganti yang lain. Kalau memang kita tidak sanggup, kan nggak apa-apa. Ada air minum. Tetapi kalau bisa, apalagi punya kelebihan rezeki, beli kurma. Ini kalau di luar bulan Ramadan kita nggak makan kurma, di bulan Ramadan kita kapan lagi kita makan kurma, gitu kan? Dia sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW. Maka biasakan itu. Kemudian yang kedua, di antara sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW adalah mengakhirkan sahur. Sahur ini sunnahnya diakhirkan. Jangan sahur setelah isya. Sebagian orang setelah isya sahur. Kemudian waktu antara isya dengan itu dia udah nggak ada yang dia lakukan, kan? Kita katakan akhirkan sahur. Sunnah Rasulullah SAW untuk mengakhirkan sahur. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya inna fis sahur la barakah. Sungguhnya sahur itu ada berkahnya. Sahur itu ada barakahnya. Itu waktu yang barakah. Jadi jangan sia-siakan waktu yang barakah itu. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan al-ghada al-mubarak. Dalam hadis yang dikeluarkan dalam Sahih Targhib, Rasulullah SAW mengatakan halummu ilal ghada al-mubarak. Ayo, mari kita sama-sama kita menikmati makanan yang penuh berkah. Dalam hadis yang lain tasahharu fa inna fis sahur barakah. Bersahurlah kalian karena di sahur itu ada barakah. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi waktu sahur itu waktu yang penuh barakah. Walaupun hanya meminum air, walaupun makan kurma. Apalagi kalau bisa makan yang banyak lagi. Waktu yang dibolehkan untuk berbuka, makan yang banyak. Jadi jangan sia-siakan itu. Apalagi kalau kita mengajarkan anak kita baru belajar berpuasa.
Ajarkan mereka bersahur, dan itu menguatkan badan mereka untuk sampai kepada sore hari. Jangan pernah menganggapan saya biasa nggak makan, kemudian pun hanya sahur itu hanya umpamanya seteguk air atau sebiji kurma atau 3 biji kurma, maka tetap kita berupaya untuk sahur. Sunnah yang terakhir, yang ketiga, yang ingin kita sampaikan adalah di antara sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW adalah memberikan perbukaan kepada orang yang berbuka. Ini Ramadan, bulan yang penuh dengan karim. Rasulullah SAW sangat karim. Rasulullah SAW bahkan dikhabarkan oleh ibunda kita itu seperti udara. Kalau di bulan Ramadan ini seperti rih, sangat. Jadi usahakan di bulan Ramadan ini kita mencari orang-orang, enggak mesti orang yang miskin. Kalau ada orang miskin itu lebih baik. Tapi kalau umpamanya ada tetangga segala macam, usahakan setiap hari kita memberikan perbukaan. Karena Rasulullah SAW mengkhabarkan bahwasanya orang yang memberikan perbukaan itu mendapatkan ganjaran pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu. Jadi ini sunnah yang walaupun cuma mungkin kurma yang kita berikan atau beberapa nilainya enggak seberapa umpamanya, dan biasakan kalau diberikan perbukaan oleh orang-orang yang memberi, jangan merasa terhina. Biasakan tahadu, tahabbu, biasakan saling memberi. Kalau di kampung-kampung itu dulu masih biasa, saling menukar makanan segala macam, kan? Antar kue ini nanti balas dengan kue ini saling berbuka, memberikan perbukaan. Dan yang paling penting adalah, dan ini diajarkan oleh orang tua-tua kita terdahulu, ambil barokah di sana. Walaupun makanannya enggak seberapa, kuenya seberapa cuma gitu kan, tapi berikan itu kemudian saling berbagi, dan insya Allah kita mengambil barokah daripada sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi ini diantara yang kita bisa bagikan pada hari ketiga Ramadan ini, diantara sunnah Rasulullah SAW, 3 sunnah yang kelihatannya sederhana, tetapi dia tidak sederhana. Dia sunnah yang besar, karena tidak ada hal yang kecil dalam sunnah Rasulullah SAW. Pertama, biasakan untuk bersegera ketika berbuka, dan berbuka dengan kurma dan semisalnya. Kemudian yang kedua, kita upayakan untuk mengakhirkan sahur. Semakin dekat dengan waktu azan, semakin baik. Dan ingat, waktu sahur itu adalah waktu sepertiga malam terakhir, waktu di mana Allah Subhanahu wa taala turun di langit dunia, dan bentuk turunnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahuinya. Tetapi di waktu itu doa-doa diijabah oleh Allah Subhanahu. Allah berfirman dalam hadis qudsinya, "Hal min sa'ilin wa'tilah." Ada enggak yang meminta, aku akan berikan. Ada yang minta pertolongan, aku akan bantu pertolongan, aku akan berikan pertolongan. Ada enggak yang minta istighfar, beristighfar, aku akan ampuni dia. Ini waktu-waktu yang terbaik. Bukan hanya soal makan ketika sahur itu. Waktu ketika Anda, kalau sudah qiyamul lail pada malam hari ini, bisa Anda kerjakan 2 rakaat, 4 rakaat waktu untuk tahajud, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin 20 menit, setengah jam sebelum waktu azan, kita duduk di majlis makan bersama anak-anak. Mudah-mudahan itu bagian daripada upaya kita untuk menunaikan sunnah Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, hendaklah kita membiasakan diri kita, keluarga kita, untuk saling berbagi dengan tetangga kita, terutama kepada orang yang fakir, orang yang miskin. Tapi kalaupun tidak, kepada tetangga kita berbagi untuk memberikan berbuka puasa. Mudah-mudahan dengan cara begitu Allah menambah lebih ganjaran dari berpuasa kita di bulan Ramadan ini. Ini yang bisa kita bagi, mudah-mudahan menjadi amal bagi kita yang berbicara dan yang mendengarnya, dan kita berupaya untuk mengamalkan bersama-sama. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.